Di masa pandemi banyak orang yang merasa kesulitan secara ekonomi, terlebih bagi mereka yang kehilangan pekerjaan tetapnya. Terkadang meminjam uang kepada kerabat menjadi jalan satu-satunya. Tapi yang harus diingat, konsekuensi dari berutang ya harus mengembalikan di waktu dan nominal yang tepat. Jangan sampai Anda yang meminjam uang justru menghindar dan malah berbuat jahat. Seperti yang dilakukan seorang pria di Bogor, Jawa Barat, bukannya mengembalikan utang, pria tersebut justru membunuh kerabat yang telah menolongnya. Selamat malam sahabat RTV, saya Stephanie Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus utang harta dibayar nyawa. Selengkapnya di Tembak Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, warga di Kampung Citatah, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat dihebohkan nih dengan tewasnya seorang guru mengaji yang biasa mengajar mengaji di kampung tersebut. Tragisnya, korban ditemukan tewas di dalam sumur air di belakang rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, suami korban sempat mencari-cari sang istri karena hilang selama 2 hari. Lalu apa ya yang terjadi dengan guru mengaji tersebut? Berikut informasinya. Kampung Citatah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang biasanya tentram dan sunyi, tiba-tiba mendadak gempar oleh sebuah peristiwa mengenaskan. Kabar antar warga desa pun beredar cepat mengenai tewasnya seorang perempuan bernama Atikotul Mahya yang dikenal sebagai guru mengaji di kampung tersebut. Perempuan berusia 28 tahun itu sebelumnya dikabarkan menghilang sejak hari Minggu 1 November lalu. 2 hari berselang, jasad korban ditemukan suami dan keluarganya di dalam sumur air yang terletak di belakang rumah. Isak tangis keluarga dan tetangga sekitar pun tak terbendung. Bahkan suami korban nyaris jatuh pingsan saat mengetahui korban tewas dengan cara yang mengenaskan. Aparat Polsek Cibinong yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur sedalam 17 meter. Tim evakuasi sempat mengalami kesulitan saat berusaha turun karena diameter sumur air tersebut sangat sempit. Setelah lebih dari 2 jam, jasad korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Salah seorang tetangga korban mengaku curiga sesuatu terjadi di rumah korban karena sempat mendengar teriakan korban pada Minggu malam 1 November lalu. Jam 10 kurang cuman saya dengar ada teriakan. Ada teriakan, ngedenger mas? Teriakan perempuan? Iya. Berapa kali teriakan? Sekitar 2 kali. 2 kali? Saya sempat lari ke dapur, posisi dapur saya pun ada di sini. Dekat ya? Terus mas keluar? Lari ke dapur, saya tegesin nih. Enggak keluar, saya tegesin. Soalnya posisi suaranya ada di belakang. Saya tegesin, cuma udah nggak ada suara lagi. Sementara ketua rukun tetangga atau RT setempat mendapat laporan dari suami korban bahwa telepon genggam serta uang tunai milik korban hilang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak sih Pak? Kalau barang-barang katanya menurut suaminya itu HP, dia bawa HP, HP-nya nggak ada, sama uang itu sekitar 500.000. Uang itu yang hilang di dompet. Di dompet? Sama dompetnya hilang? Enggak, uangnya aja sama HP. Aparat Polsek Cibinong belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban. Polisi pun membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyelidikan. Jadi untuk sementara ini kita olah TKP sudah selesai. Jenazah juga sudah kita akan boyong ke Kramat Jati. Untuk sementara hasil dan lain-lainnya akan menyusul karena kita belum tahu ini dari sebab akibat apa. Ada luka ditemukan? Belum tahu. Saya tidak tahu, belum tahu dan tidak tahu juga itu ada luka kah atau apa. Jadi kita langsung tadi setelah dari sumur kita angkat, langsung kita masukkan dan kita akan kirimkan ke forensik. Apa yang terjadi dengan guru mengaji tersebut hingga jasadnya ditemukan di dalam sumur? Mungkinkah korban dibunuh? Lalu, apa motif di balik pembunuhan tersebut? Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Tembak Crime, RTV.
Sahabat RTV, setelah menemukan jasad korban, polisi pun langsung bergerak cepat membentuk tim untuk memburu pelaku. Hasilnya, setelah 26 jam pasca penemuan jasad korban di sumur air, polisi pun berhasil menangkap seorang pria sebagai pelaku pembunuhan. Tragisnya, pelaku tak lain merupakan orang dekat korban yang tega membunuh hanya karena masalah utang piutang. Lagi-lagi hanya karena uang, seseorang kok ya bisa nekat banget sampai membunuh orang. Keluarga Atikotul Mahya tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad korban dievakuasi dari dalam sumur air. Keluarga tak menyangka hilangnya korban yang merupakan guru mengaji ini sejak Minggu 1 November lalu berakhir dengan tragis. Berbagai upaya pencarian korban telah dilakukan oleh keluarga, termasuk melapor ke polisi dan menyebarkan informasi melalui aplikasi pesan singkat. Menurut tetangga korban bernama Edi, pada malam saat korban diperkirakan hilang, tetangga sempat mendengar adanya teriakan dari dalam rumah korban. Saat itu, Edi mencoba mendekat, namun suara teriakan perlahan menghilang. Setelah berhasil mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur, aparat Polsek Cibinong dan Polres Bogor pun langsung membentuk tim untuk memburu pelaku. Hasilnya, 26 jam pasca penemuan jasad korban, polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Karyo. Pelaku ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat. Polisi pun langsung menetapkan pria tersebut sebagai tersangka pembunuhan. Identitas pelaku pun terungkap bahwa Karyo tak lain adalah suami dari asisten rumah tangga korban. Pelaku dikabarkan sering datang ke rumah korban karena cukup akrab dengan suami dari guru mengaji tersebut. Menurut polisi, pelaku tega membunuh majikan istrinya lantaran dendam ditagih utang oleh korban sebesar 1 juta rupiah. Tersangka mengaku meminjam uang tersebut kepada korban untuk pembayaran rental mobil. Pelaku sudah berniat menghabisi nyawa korban sejak pertengahan bulan lalu hingga akhirnya melaksanakan niat jahatnya itu pada Minggu 1 November lalu pukul 10 malam. Motifnya sampai saat ini sakit hati karena sering ditagih hutangnya oleh korban. Berapa katanya hutangnya, Pak? 1 juta rupiah. Namun 2 kali pemberian, pertama 500.000 awal Oktober, lanjut 1 minggu setelahnya 500.000 lagi. Untuk keperluan apa kan ya Pak minjemnya dia? Untuk DP mobil rental dan pelaku mau pulang ke Jawa karena ada keperluan di Jawa. Namun setelah pulang dari Jawa, pelaku ternyata tidak dapat uang di kampung, akhirnya minjamlah ke korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Cibinong dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Sungguh tragis, pelaku yang mempunyai utang kepada korban, namun pelaku pula yang justru menghabisi nyawa korban yang sudah menolongnya. Dari kejadian ini tentu menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati saat memberikan pinjaman kepada orang lain. Jangan sampai bukannya uang yang dipinjamkan bisa kembali, namun justru memicu dendam orang yang ditolong untuk melakukan kejahatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Turn Back Crime, RTV. Kami pun menelusuri rumah korban untuk mengetahui situasi dan kondisi pasca peristiwa tragis itu. Turn Back Crime akan kembali sesaat lagi.